bangsa ini gitu. Bangsa ini ada di tangan generasi sekarang, ada di tangan pemuda ini gitu. Untuk mau dibawa kemana sih kita kemajuan bangsa ini? Tuh yang berbahaya sekarang ini gini, Aiko. Jadi banyak sekali game online itu yang bisa kita bertukar nomor HP kan, di situ ya kan, nomor HP, nomor WA itu bisa bertukar. Akhirnya si anak itu apa? Karena dia tidak ada teman curhat, mulai karena dari satu hal, kehamilan di luar nikah itu akan menyebabkan berbagai masalah yang lebih berat. Selamat datang kembali lagi di channel GNP Channel, Generation of New Power. Kembali lagi bersama saya Riko Rinaldi Setiawan Putra sebagai host. Dan di sini kita akan membedah, atau pada acara sudut pandang generasi ini kita akan membahas tentang jargon segera, yang dimana jargon segera ini dicetuskan oleh Ketua DPRD Ciamis, yaitu Bapak Nanang Permana. Dan di sini saya bersama tamu yang juga kader PDIP dan calon legislatif dari Dapil 1 Ciamis, yaitu Intan Putri Munggaran. Jadi di sini saya akan bertanya tentang jargon segera, yang mana manggilnya Teh Intan aja deh. Boleh. Terus saya manggilnya apa? Iko. Boleh. Riko aja deh. Oh iya, Riko. Boleh. Nah, jadi Ariko ya. Ariko boleh. Nah, jadi Teh Intan ini mempunyai latar belakang pendidikan kesehatan. Mungkin saya mau bertanya di sini Teh tentang jargon segera. Apa yang Teteh ketahui gitu ya tentang segera itu Teh? Segera. Mungkin agak baru ya sebenarnya saya mendengar kata segera juga. Sepertinya kebanyakan dari masyarakat atau ya khususnya para pelajar juga mungkin baru mendengar apa sih itu segera. Segera itu yang saya tahu adalah selamatkan generasi. Ya benar. Oh iya. Ya. Ya. Kalau dari tadi Ariko bilang segera apa sih segera gitu, saya pun agak apa ya segera gitu. Segera itu selamatkan generasi. Kalau menurut sudut pandang saya sebagai orang kesehatan, selamatkan generasi itu ya tentunya kita mengarahkan generasi muda ke arah yang lebih positif gitu, supaya si generasi muda itu tidak ada ruang atau tidak ada kesempatan untuk melakukan hal-hal negatif gitu. Tentunya selamatkan generasi ini sangat luas sekali. Tidak hanya dari segi kesehatan, bisa dari segi lingkungan, dari segi nasionalisme atau sikapnya generasi muda. Hanya karena memang saya mungkin spesialisasinya lebih di kesehatan ya. Ini ya Arito, jadi saya ya lebih ke arah kesehatannya gitu. Karena generasi muda sekarang itu saya tentunya sangat miris dari segi kesehatannya. Kesehatan apa? Terutama karena saya sebagai seorang perempuan, profesi saya ya di sini khususnya saya memang orang kesehatan, tapi saya khususnya bidan. Gitu. Sangat mengkhawatirkan sekali terhadap kesehatan perempuan. Oh iya. Terus mengapa kan tadi membahas tentang keperempuan ya, selamatkan ke perempuan. Nah, kenapa sih generasi tentunya perempuan ya harus diselamatkan pada saat ini? Kenapa? Ya karena sudah kita tahu bersama kalau perempuan adalah awalnya dari manusia baru itu ya tentunya harus diawali dulu dari perempuan kan gitu, yang mengandung nanti menyusui, mengasuh dan lain sebagainya itu diawali oleh perempuan gitu. Di sini yang sangat penting adalah pada saat manusia itu atau generasi itu dibentuk tidak hanya pada saat setelah dia lahir gitu baru dibentuk, disekolahkan atau dibentuk dengan pendidikan yang baik, tidak gitu. Tapi kalau dari kami dari segi kesehatan gitu, awal mula manusia terbentuk itu dari 0 hari kehamilan gitu. Jadi mulai dari pada saat hamil itu sudah harus diberikan hal-hal yang baik juga.
sepertinya dari awal, jangan sampai nanti baru dia sudah SD, SMP, SMA itu baru diberikan pendidikan yang baik, tidak. Tapi tentunya khususnya seorang ibu mempunyai peranan yang sangat penting untuk membentuk generasi yang baik. Nah, terus ini menurut pendapat Anda ini seberapa penting sih generasi ini harus diselamatkan? Kalau menurut saya sih sangat penting. Itu sangat penting. Tidak hanya kita berbicara wanita ya. Kalau sudah berbicara generasi tentunya ya berbagai sektor gitu, juga berbagai tingkatan usia tentunya kalau yang namanya generasi gitu. Nah, kalau sekarang kita berbicara dari segi perempuan, tuh, kenapa harus sangat diselamatkan? Karena bangsa ini ada di tangan generasi sekarang, ada di tangan pemuda ini gitu, untuk mau dibawa kemana sih kita kemajuan bangsa ini. Gitu. Terus yang paling penting itu pernah ada peribahasa bahwasanya kalau ingin menghancurkan sebuah negara itu kan berasal dari ibunya ya. Yeah. Berarti perempuan itu sangat penting ya. Sangat penting. Yeah. Kalau menurut saya. Nah, Teh Intan punya pesan nggak untuk perempuan-perempuan generasi sekarang itu? Nah, kalau pesannya mungkin lebih ke seperti ini ya. Dari hal-hal yang sekarang banyak terjadi itu larinya ke seks bebas ya, yang kita dengar itu dari data yang pernah saya baca dari sebuah jurnal itu pada tahun 2022 gitu, data dari BKKBN, 60% pelajar itu yang berusia 16 sampai 17 tahun itu sudah melakukan seks bebas. Itu yang menjadi sangat miris mungkin ya bagi bangsa ini gitu. Pelajar 16 sampai 17 tahun itu baru yang berusia di rentang segitu, belum yang sekarang mulai melakukan seks bebas itu ada yang awalnya 12 tahun, 10 tahun miris. Gitu, sangat miris sekali, bukan lagi ini. Mungkin sudah di ambang bahaya ya, sangat berbahaya. Dampaknya apa? Nah, di sini harus digarisbawahi kenapa perempuan itu sangat penting, karena kebanyakan yang menjadi korban dari seks bebas itu perempuan. Gitu. Kalau laki-laki kita melakukan seks bebas mungkin lebih ke arah penyakit menular seksual itu. Tetapi kalau perempuan kehamilan di luar nikah gitu. Selain dari penyakit menular seksual, kehamilan di luar nikah itu sangat penting. Menurut saya sangat berbahaya sekali. Karena dari satu hal, kehamilan di luar nikah itu akan menyebabkan berbagai masalah yang lebih berat yang lainnya. Nah, terus tadi kan 12 tahun ya Teh, menurut BKKBN ya. Nah, menurut Teteh sebagai orang tua, mungkin kan itu masih dalam pengawasan orang tua ya Teh. Nah, harus bagaimana sih menurut Teteh itu orang tua? Orang tua bersikap gitu. Sebagai orang tua, karena saya pun sebagai seorang ibu ya, dari 2 orang anak dan perempuan juga kebetulan semuanya. Jadi untuk anak-anak zaman sekarang, sebagai seorang ibu kita itu harus bisa masuk ke dunia mereka. Masuk ke dunia mereka seperti apa? Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita seolah-olah kita berada di usia anak 10 tahun gitu. Apa sih kemauan anak umur 10 tahun itu gitu. Apa yang harus dilakukan terhadap anak umur 10 tahun itu. Jadi kita sebagai orang tua sudah tidak bisa seperti didikan orang tua saya zaman dulu. Mungkin yang mengalami yang masih keras gitu kan, orang tua itu tidak pernah mendengarkan curhatan anak gitu. Jadi anak itu dibiarkan udahlah gitu dengan dunianya sendiri gitu. Dunia anak yang masih seperti itu. Tetapi jangan salah, dunia anak zaman sekarang itu miris. Contohnya hal-hal kecil, anak SD seperti main game online. Jangan dikira game online itu ya hanya permainan game biasa, wajar anak melakukan, tapi tidak seperti itu. Itu beberapa orang dari anak SD zaman sekarang mereka bermain game online nih, perempuan. Nah, namanya game online itu kan kita bisa main bareng gitu kan. Akhir-akhirnya masuk nih dari se-Indonesia gitu kan. Lupa waktu gitu. Selain dari lupa waktu, yang berbahaya sekarang ini gini Aiko. Jadi banyak sekali game online itu yang bisa kita bertukar
nomor HP kan, Oh, di iya, situ iya. ya kan, nomor HP, nomor WA itu bisa bertukar. Akhirnya si anak itu apa? Karena dia tidak ada teman curhat, mulai tukeran nih nomor HP katanya gitu. Yang pernah saya dengar ini dari cerita anak-anak saya juga gitu. Temennya ada yang tukeran nomor HP awalnya, habis itu WA. Udah WA merasa nyaman, lanjut ke apa? Video call. Iya. Nah, kalau sudah video call itu ternyata hasilnya apa? Kalau dia laki-laki itu laki-laki dewasa yang jauh lebih usianya daripada si anak tersebut, gitu kan. Iya. Nah, kalaupun bertukar WhatsApp dengan perempuan, ternyata katanya perempuan itu adalah berasal dari luar negeri, orang Indonesia, tetapi dia kuliah di luar negeri dan bercerita kalau dia punya pacarnya itu sesama perempuan. Iya. Nah, itu jadi kan selain dari bahaya sekarang seksual, seks bebas, juga kan sesama jenis itu yang kita bahayakan sekarang gitu. Anak kecil baru anak kelas 3 atau 4 SD punya teman, merasa nyaman sesama perempuan, itu harus agak diprotek juga sekarang itu, karena takutnya kita lebih mengarah ke pergaulan yang sesama jenis. Itu. Jadi intinya kepada anak itu, generasi muda itu ya, tentunya harus memberikan perhatian dan pengawasan yang lebih gitu ya. Perhatian dan pengawasan yang lebih juga kita harus belajar bagaimana sih menempatkan sebagai teman seusianya, tidak hanya sebagai orang tua. Karena kalau kita menempatkan sebagai orang tua, hanya sebagai orang tua saja, anak tuh takut untuk berbicara ke kita. Tapi kita harus bisa masuk ke dunianya, kita harus mempelajari bagaimana sih dunia mereka sekarang. Kita harus mengetahui, tidak hanya tahu, oh anak saya main game, ya udahlah wajar anak kecil main game, tapi tidak seperti itu. Ya zaman sekarang gamenya apa sih? Kita harus tahu apa game yang mereka mainkan, itu seperti apa juga ini ya, banyaklah yang harus dipelajari kita sebagai orang tua sekarang. Sangat miris generasi sekarang ini. Oke, jadi mungkin pandangan segera dari Teh Intan itu seperti itu ya. Iya. Ya, jadi mungkin tadi dari kesehatan, terus ke Dari segi perempuan, iya, dan anak-anak. gitu. anak-anak. Jadi mungkin punya pesan-pesan ke anak muda untuk sebelum penutupan gitu. Oke, pesan untuk para generasi muda saat ini, yang terpenting adalah sayangi dirimu, gitu. Karena kalau kita sudah menyayangi diri kita sendiri, otomatis akan timbul proteksi dalam diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Kalau kita tolong berpikir juga lebih matang, berpikir juga lebih maju. Intinya itu harus sayang dulu. Sayang dulu dengan diri kita. Jangan sampai diri kita melakukan hal yang negatif, karena ketika kita melakukan hal yang negatif, imbasnya itu akan kembali ke diri kita sendiri gitu. Bukan hanya orang tua kita yang menjadi korban, tetapi yang paling utama adalah diri kita sendiri. Jangan kita rusak masa depan kita dengan hal-hal yang seolah-olah itu menyenangkan gitu, seolah-olah itu enak ya kayak gini, tapi dampaknya itu bisa menghancurkan masa depan. Oh, seperti itu. Iya. Jadi mungkin terima kasih ya sudah mau datang sama-sama, diundang ke sini Teh Intan. Oh iya. Menarik sekali tadi perbincangannya. Mungkin untuk penonton juga harus menyimak karena ini penting untuk generasi muda. Untuk sampai saat ini cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.